Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat podcast Kemangi, dimanapun Anda berada, puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Sore hari ini semoga kita senantiasa dalam naungan Allah, dalam maghfirahnya, nikmat hidayah selalu menyertai kita bersama, sehingga di hari puasa yang kesekian kalinya ini, sore hari ini kita masih senantiasa semangat, sehat dalam rangka menjalankan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Tak lupa kami juga mendoakan kepada sahabat podcast Kemangi dimanapun Anda berada. Semoga sore hari ini sahabat-sahabat senantiasa diberikan kesehatan, sehingga sore hari ini senantiasa semangat dalam menjalankan ibadah puasa yang penuh berkah. Baiklah sahabat podcast dimanapun Anda berada, sore hari ini saya akan ditemani oleh beliau Ustadz Ahmad Syakur Isnaini SAG. Beliau adalah Kepala KUA Kecamatan Banyuwangi. Selamat sore Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Sukses puasanya. Insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sama-sama berdoa semoga hingga akhir puasa, hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri, sukses semangat dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Tentunya berbicara tentang Ramadan, kalau tema kita yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah mengekang hawa nafsu di bulan penuh berkah. Kenapa sih harus dikekang hawa nafsunya di bulan yang penuh berkah? Kalau boleh saya bertanya-tanya, harusnya di bulan yang penuh berkah ini hawa nafsu bisa kita manage sedemikian rupa sehingga hawa nafsu ini akan menjadi berkah dan manfaat tentunya di bulan Ramadan. Nah, untuk mengawali pada kesempatan sore hari ini akan kita dengarkan bersama mukadimah dari beliau Bapak Ustadz Ahmad Syakur Isnaini SAG, yang nantinya akan memberikan gambaran dengan gamblang kepada kita bersama kaitannya dengan kenapa sih, apa dan bagaimana hawa nafsu harus dikekang di bulan yang penuh berkah ini. Monggo Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat podcast Kemangi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa terhaturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyam. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas seputar mengekang hawa nafsu di bulan Ramadan. Perlu sahabat podcast Kemangi Banyuwangi ketahui dan pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kita untuk menjalankan ibadah puasa ini memberikan fasilitas yang luar biasa kepada kita. Di antaranya adalah kata Rasulullah, idza jaa Ramadan, apabila datang bulan Ramadan itu futihat abwaabul jannah, pintu-pintu surga itu akan dibuka. Wa ghuliqat abwaabin nar, pintu-pintu neraka akan ditutup. Wasufidat asyayatin, sementara setan-setan itu dibelenggu. Pada saat setan itu dibelenggu, tentunya kita manusia kan terbebas dari godaan setan. Tetapi kenapa kita masih saja melakukan kemaksiatan, kesalahan, dosa-dosa yang kita sadari ataupun yang tidak kita sadari. Padahal fasilitas sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka untuk
menuju ke sana, maka perlu kita mengingat sebagaimana tema yang kita sampaikan tadi bahwa mengekang hawa nafsu. Ketika kita mendengar nama hawa nafsu, kira-kira yang terbayang dalam pikiran kita apa? Sesuatu yang apa ya? Hawa Hawa nafsu. nafsu, karena Sesuatu maknanya yang terlalu luas ini ya. hawa nafsu kalau dalam kita konteks Indonesia, ketika kita ngomong hawa nafsu kayaknya hal-hal yang kotor-kotor gitu Ya, kan ya. begitu. Begitu. Padahal memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia itu mempunyai dua sisi yang luar biasa. Allah menciptakan kita manusia ini dengan moderat. Kenapa saya katakan moderat? Karena Allah menciptakan manusia ini tidak seperti binatang, tapi juga tidak seperti malaikat. Malaikat yang hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal, sementara tidak mempunyai nafsu sama sekali. Sementara binatang mereka diberikan nafsu tanpa diberikan oleh akal. Tapi kita manusia diberikan kedua-duanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah dalam surat yang sering kita baca, dalam surat Asy-Syams, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nafsi wa ma sawwaha fa alqamaha fujuraha wa taqwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi wa nafsin, demi jiwa. Nah ini kalau di sini diartikan wa nafsin, bukan nafsu yang secara negatif ya, tapi secara keseluruhan. Wa nafsin, demi jiwa, wa ma sawwaha, dan apa-apa yang sudah aku ciptakan dalam nafsu itu. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan kemudian kami berikan kepada mereka, yaitu apa? Fujuraha wa taqwaha. Jadi sifat jahat diberikan, kemudian ada sifat takwa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dari dua sisi dalam kita sebagai manusia itu Allah memberikan catatan qad aflaha man zakkaha. Bagi orang-orang yang akan meraih ketakwaan itu ya dengan cara apa? Dengan cara zakkaha, mensucikan jiwanya, mensucikan nafasnya, nafsunya. Tetapi waqad khaba man dassaha, dan sungguh orang itu akan merugi ketika mengotori nafsu itu. Nah, Berbicara tentang mensucikan hawa nafsu, ini kayaknya sangat menarik sekali ketika ini adalah bulan Ramadan, bulan suci. Kemudian kalau boleh kita membahas bagaimana sih mensucikan hawa nafsu biar di bulan penuh berkah ini kemudian nafsu kita menjadi nafsu yang baik, nafsu yang terarah, begitu Pak ya. Ya. Kita mengingat bahwa dalam diri kita manusia itu kan kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr ayat 28 insyaallah, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Jadi ketika manusia itu diciptakan ya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam usia kandungan 4 bulan, Allah akan meniupkan ruhnya. Jadi dalam diri manusia ini ketika dalam masa 4 bulan di situ ada ruh. Ruh berupa apa? Ya ruh kehidupan yang Allah berikan. Ruh ini adalah min amri rabbi, dari urusan itu adalah hal yang memang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Di situ ada nilai positif yang Allah berikan, kekuatan positif yang Allah berikan. Tetapi dalam prosesnya, dalam pembentukan manusia itu di situ ada proses. Nah, dalam proses itulah maka kemudian di sana ada sifat-sifat fujur yang Allah berikan kepada kita. Misalkan ketika orang ketika dalam masa hamil, misalkan diberikan makanan-makanan yang sang cabang bayi diberikan makanan-makanan yang tidak halal, itu mempengaruhi terjadinya proses atau sifat fujur yang ada dalam dirinya. Termasuk juga ketika sudah lahir sampai dia hidup, mulai anak-anak, remaja, dewasa. Nah, ketika makanan-makanan yang masuk yang itu menjadi asupan manusia itu adalah hal-hal yang halal, yang haram, maka Allah Subhanahu wa taala berarti dia menginginkan dalam tubuhnya, jasadnya ada kefujuran, dan itu akan mempengaruhi. Jadi ada dua sisi, makanya manusia ada dua sisi fujur, ada dua sisi takwa.
Mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan fujur, kejelekan, kejahatan, kemaksiatan dalam diri manusia? Karena sifat fujur itu dibutuhkan. Kenapa dibutuhkan? Karena nggak mungkin ada, misalkan ada sifat jujur apabila tidak ada sifat bohong misalkan. Sifat sobar itu tidak ada apabila tidak ada sifat amarah. Jadi ibaratnya ini sebagai katalisator. Jadi supaya nilai takwanya ini muncul, nilai ruhnya, ruhaninya ini muncul, maka diberikanlah katalisator yang berupa itu tadi. Maka dengan adanya hal-hal yang sifatnya itu kejelekan, fujur itu yang bisa menyebabkan munculnya sifat-sifat takwa dalam diri manusia, maka melalui momentum puasa inilah salah satu cara kita untuk mengeluarkan potensi-potensi ketakwaan. Jadi kalau kita boleh sedikit garis bawahi Pak Yangge, jadi yang namanya hawa nafsu itu tidak berkutat pada hal-hal yang buruk, tetapi banyak hal-hal baik yang justru bisa kita timbulkan dari hawa nafsu itu sendiri. Ya, bukan hawa nafsu mungkin ya. Iya. Istilahnya Ya, nafsu lebih, ya. iya. Kalau hawa nafsu itu sifatnya seperti tadi di awal, hal-hal yang sifatnya negatif lah, negatif. Misalkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat 53, wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Lah itu maka muncul istilah hawa nafsu. Kenapa nafsu itu la ammaratun bisu, akan mengajak orang itu untuk melakukan kejelekan dan kejelekan. Makanya kan nafsu itu nanti oleh para ulama dibagi. Ada yang membagi 7, ada yang membagi 3 minimal. Ada nafsu ammarah itu yang paling rendah, sifat yang paling rendah. Kemudian ada nafsu lawamah, kemudian ada nafsu mutmainnah. Paling tidak ada 3 itu. Meskipun yang lain nanti ada pembagian 7 nafsu yang ada di manusia. Kalau melihat tadi disampaikan oleh Pak Ustadz ada 7. Sementara kan tadi baru disampaikan 3. Rasanya tidak adil kalau kemudian ini kita tidak sampaikan kepada pendengar, sahabat podcast Kemangi. Tentunya sahabat-sahabat ini juga penasaran. Baik, sebagaimana dalam sebuah penjelasan al-hadis au kama qol disebutkan bahwa man arafa nafsah arafa rabbah. Barang siapa dia mengetahui dirinya, sejatinya, nafsunya dalam hal ini, maka arafa rabbah, maka dia akan mengetahui Tuhannya. Nah, disinilah pentingnya kita mengetahui tentang, belajar tentang diri kita. Di antaranya adalah mengetahui potensi-potensi nafsu yang ada di dalam diri kita. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa nafsu itu terbagi menjadi 7 tingkatan. Yang paling rendah adalah nafsu ammarah. Nafsu ammarah itu apa? Ya nafsu yang mengajak untuk menyeru kepada kejahatan. Ya. Jadi itulah nanti peluang dari setan yang akan membisikkan sesuatu dalam hati kita, dalam soder kita ya, yang ada dalam soder kita ini. Ya, maka jika itu adalah kita terpengaruh, jiwa kita itu akan terpengaruh dengan bisikan itu, maka nanti yang akan keluar adalah yang paling terendah, titik terendah adalah nafsu ammarah. Jadi sering melakukan kejahatan, sering melakukan kejelekan, kemaksiatan tanpa ada rasa sungkan, tanpa ada rasa menyesal, happy ketika dia melakukan kemaksiatan. Seperti itu gambaran dari nafsu ammarah. Kemudian yang kedua, tingkatan yang agak di atasnya lagi, yaitu nafsu lawamah. Kalau nafsu lawamah ini sama posisinya, dia masih melakukan kegiatan kemaksiatan, dia masih melakukan kejahatan-kejahatan, namun pada titik tertentu dia pasti akan menyesali perbuatan itu. Istilahnya kapok-kapok apa? Kapok lombok. Ya, kapok lombok. Kapok lombok. Jadi begitu mengerjakan kemaksiatan, kemudian dia sadar, menyesal. Sudah, nanti begitu lagi seterusnya dan seterusnya. Itu kategori nafsu yang kedua, yaitu nafsu lawamah.
Kemudian naik level lagi yang ketiga yaitu nafsu mulhimah. Mulhimah. Nafsu mulhimah itu adalah nafsu yang ada dalam diri seseorang. Dia berat untuk melakukan kebaikan. Berat sekali dia tuh untuk melakukan Ini paling berat ini ya. ya enggak. Ini masih dasar yang ketiga ini. Oh, dasar yang ketiga. Masih dasar ini. Subhanallah. Masih belum apa-apa. Ya Allah, Jadi ya Allah. berat untuk melakukan kebaikan-kebaikan, tapi dia justru rindu ingin melakukan kemaksiatan. Jadi berat melakukan kebaikan, rindu. Kemaksiatan dirindukan ya. Bahaya ini ya. Tetapi pada satu titik dia masih ingat, oh ada pertimbangan-pertimbangan, oh ada surga, oh ada neraka. Jadi pertimbangannya masih ada di situ. Tapi masih senantiasa kangen untuk berbuat Ya, maksiat. beda dengan lawamah tadi. Ya, dia sering melakukan, kemudian dia ada rasa penyesalan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, nafsu mutmainnah. Nah, ini sudah mulai naik kelas. Kayaknya ini. sudah melihat namanya sudah mulai membaik ini, Pak Yai. Sudah naik kelas derajat orang yang seperti ini. Nafsu mutmainnah itu gambarannya seperti apa? Nafsu yang dia mendapatkan ketenangan dalam hidupnya. Dia mulai menata diri dalam kehidupannya. Bisa menerima ketetapan-ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah mulai jiwa-jiwa yang sudah mulai terbangun dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini nafsu yang singkatan yang keempat. Lebih baik. Ini sudah luar biasa ini nafsu mutmainnah. Nanti yang akan dipanggil oleh Allah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Begitu. Kemudian yang keberapa? Yang keempat? Ya. Yang keempat, yang kelima. Nafsu radiyah. Radiyah kan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi yang kelima adalah nafsu yang radiyah. Seperti apa gambaran nafsu yang radiyah itu lebih naik kelas lagi daripada nafsu mutmainnah. Lebih, kalau mutmainnah sudah tenang, tapi ini mempunyai karakter yang lebih dewasa lagi. Terhadap hal-hal yang sunnah bagi dia itu wajib. Bagi sesuatu yang makruh bagi dia itu haram. Jadi levelnya sudah semakin tinggi lagi. Semakin tinggi lagi. Kalau dunia sudah. Dewa ini sudah semakin agak mendekati dewa gitu ya Pak Yai. Kemudian yang keberapa? Yang keenam. Nafsu mardiyah. Mardiyah. Kalau sudah mardiyah ini, dia itu posisinya sebagaikan orang yang sudah saling cinta dan mencintai. Dia mencintai Allah dan Allah pun mencintai dia. Ini kelasnya para aulia. Ibarat kata ini sudah tidak kenal dengan kemaksiatan lah. Wah, ini sudah levelnya sudah luar biasa. Ini makomnya makom para wali-walinya Allah, para kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah yang satu amarah, kemudian alawama, mulhimah, mutmainnah itu sudah dilampaui semuanya. Radiyah sudah dilampaui. Kemudian sampai pada masuk dia dalam spiritualitasnya dia masuk dalam kategori nafsu yang mardiyah. Tapi yang terakhir ini. Nah, ini kayaknya ini terlalu, kalau ukuran saya ini belum sangat belum mampu ini. Sangat tidak mampu kayaknya ini, tak. Karena yang terakhir ini spesial. Nafsu yang dikhususkan untuk para nabi dan para rasul. Subhanallah. Nafsu yang paripurna, nafsu yang kamilah. Nah, ini para nabi, para rasul itu posisinya di paling teratas, paling tinggi, yaitu nafsu yang kamilah. Nah, kita manusia khususnya ketika berada di bulan Ramadan ini, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan untuk apa? Untuk memanage nafsu yang mulai dari amarah, lawamah, mulhimah. Kalau bisa level kita sudah minimal masuk pada kategori mutmainnah. Kenapa? Karena dengan puasa, kata Rasulullah kan, fa innahu lahu wija. Puasa itu adalah sebagai perisai. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang perisai, puasa sebagai perisai, apakah puasa ini bisa dibilang mampu menghilangkan hawa nafsu begitu, Pak? Ya, begini,
konteksnya tuh begini nanti. Bahwa kata Imam Al-Ghazali, segala urusan persoalan itu berasal dari perut. Ya, perut. Ingat tadi ketika proses masih Allah menciptakan manusia, di situ ada Allah menyiapkan ruh, ya, ruh yang min amri Robbi tadi itu ruh kehidupan sebagai cikal bakal manusia. Kalau tanpa ruh hanya jasad, nggak ada apa-apanya. Tapi dalam proses pembentukan manusia mulai belum terbentuk sampai terbentuk dan sampai kemudian menjadi manusia, proses itu masih ada. Ketika dalam proses terbentuknya itu ada makanan-makanan yang haram yang masuk dalam tubuh kita, masuk dalam aliran darah kita, dan itu akan mempengaruhi faktor fujur yang ada dalam diri manusia. Ingat tadi kan manusia itu ada dua sisi, ada sisi takwa dan ada sisi fujurnya. Maka ketika disuplai dengan makanan-makanan yang haram, maka itu akan semakin memperbesar sifat fujur dan menenggelamkan takwa. Seharusnya kan sifat fujur itu sebagai katalisator, ini nanti akan sifat fujur kita tekan, yang muncul adalah sifat takwa. Tapi kalau sebaliknya sifat fujurnya ini dikasih makan, dikasih masukan asupan dengan makanan-makanan yang haram, maka itu akan semakin memperbesar. Maka fungsi puasa di situ, kata Imam Al-Ghazali mengatakan, untuk menekan yang namanya nafsu manusia. Nafsu di sini lebih diarahkan kepada nafsu ammarah, ya. Itu adalah salah satunya dengan cara berpuasa. Itu salah satu cara. Makanya kan perlu namanya tadi itu kan qad aflaha man zakkaha. Untuk menjadi orang supaya ketakwaannya ini muncul, kemudian sifat fujurnya ini tenggelam. Adalah dengan cara zakkaha. Apa itu zakkaha? Tazkiyatun nufus, menyucikan. Ingat, pakaian kotor, ya. Kalau pakaian kotor, pakaian bersih itu, kenapa kok ada pakaian bersih? Karena tidak ada kotoran. Begitu pakaian itu kotor, agar dia menjadi bersih, maka perlu disucikan. Maka proses zakkaha itulah proses tazkiyatun nufusnya, itulah ketika disucikan sebagai orang mencuci, maka kotoran dibuang, maka yang muncul adalah sesuatu yang bersih. Tazkiyatun nufus itulah dengan cara, salah satunya adalah dengan cara berpuasa. Ya. Kalau kemudian begini Pak Ustadz, kita sudah berusaha berpuasa dalam rangka diantaranya adalah mengekang hawa nafsu. Namun apa yang harus kita lakukan ketika hawa nafsu kita itu tinggi? Taruhlah hawa nafsu yang saat itu buruk lah kayak gitu. Jadi kita sudah berusaha berpuasa, puasa sudah dilakukan. Niatannya ingin memperbaiki diri, tapi nafsu yang mengajak kepada yang buruk ini lebih tinggi dari yang biasanya. Ini bagaimana Pak Ustadz? Disitulah pentingnya yang namanya riyadhah. Nah, sisi perjuangannya di situ manusia itu. Lah, keunikan manusia itu dibandingkan malaikat, dibandingkan binatang, dalam sisi riyadhahnya. Kalau malaikat dia menjadi orang bertakwa tanpa ada riyadhah, nggak menunggu riyadhah, dia sudah langsung diciptakan suci bersih dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita manusia memang ada sisi itunya. Ya itulah kita manusia, sisi uniknya kita manusia. Cuma ketika kita melakukan riyadhah kita, mujahadah kita, disitulah Allah akan menilai. Makanya ketika yang muncul dalam diri kita itu adalah sifat-sifat fujur, maka sifat-sifat fujur ini harus kita tekan. Dengan cara apa? Menghadirkan kebalikannya. Kalau misalkan yang muncul itu adalah sifat kebohongan, sifat bohong, maka kita berusaha riyadhah, mujahadah untuk menekan sifat berbohong itu kita tekan, kemudian kita munculkan sifat jujur.
Jadi ada istilahnya kalau dalam filsafat ada sistem apa namanya proses la ilaha illallah. La ilaha, tidak ada kebohongan ya kecuali harus jujur. Maka proses perjuangannya itu di situ. Itulah uniknya manusia. Maka tergantung kita, maka kita kita bisa melampaui dengan cara riyadhah kita, mujahadah kita itu ya hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam setiap doa kita kan mengatakan gimana itu dalam doa yang sering kita baca, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Karena manusia itu nggak ada kemampuan. Gak ada kemampuan yang memberikan kemampuan untuk kita bisa kuat, riyadhah. Itu Allah Subhanahu wa taala yang membuka kemudahan-kemudahan itu. Kemudian ini Pak Haji, Pak Yai, ketika sudah kita upayakan sedemikian rupa melakukan puasa dan amal-amal yang lain yang baik di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, kemudian kita masih belum juga mengendalikan diri. Nah, kira-kira dari apa yang terjadi dengan diri kita ketika kita sendiri tidak mampu mengendalikan diri? Apakah kira-kira ada efek-efek yang justru membahayakan diri atau membahayakan jasmani kita sendiri? Iya, tapi pentingnya begini, gimana itu kita jangan sampai berputus asa. La taqta' rojana. Ya Allah, jangan engkau putus harapan kami. Bisa jadi kita adalah orang yang begitu sulit keluar dari jeratan nafsu yang mengarah kepada ammaratun bisu itu tadi. Tetapi begitu kuat juga keinginan kita, ya, keinginan kita untuk berlepas diri dari kemaksiatan yang kita kerjakan. Maka pentingnya di sini adalah jangan sampai ketika kita masuk dalam tahapan seperti itu kita berlepas diri dari harapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita sekuat apapun tekanan untuk berbuat fujur kepada Allah, kemaksiatan kepada Allah, jangan sampai hilang harapan kita terhadap Allah, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu pentingnya di situ sebetulnya. Jadi kalau kita lihat dari awal, kenapa, apa, mengapa, ada berapa, ini sudah sangat kompleks sekali tadi disampaikan oleh Pak Ustadz, sehingga apalagi yang menghalangi kita untuk kemudian tidak mengekang hawa nafsu di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, meskipun hawa nafsu buruk itu senantiasa masih menyertai diri kita di dalam lingkungan kita sendiri masing-masing. Setidaknya kewajiban kita adalah berusaha dan menggantungkan harapan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu nggih Pak Yai nggih? Kira-kira begitu. Jadi sahabat podcast Kemangi dimanapun Anda berada, rasanya kalau dibatasi waktu sore hari ini kita masih ingin nambah waktu terus. Tetapi apalah daya, waktu dan kesempatan sore hari ini membatasi kita. Semoga di lain waktu kita masih bisa sharing-sharing lagi terkait dengan tema-tema yang lain yang lebih asik diobrolkan di podcast Kemangi ini. Adapun sebelum kita mengakhiri jumpa kita dengan sahabat podcast Kemangi sore hari ini, barangkali boleh Pak Yai memberikan closing statement untuk pemirsa sahabat podcast dimanapun berada. Baik. Terima kasih. Sebagaimana tadi kita sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika ruh kita yang awal dalam penciptaan diberikan Allah kepada kita sebagai sumber kehidupan, kemudian ruh itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Yang dipanggil adalah jiwa-jiwa yang mutmainnah, yang berhak masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala adalah jiwa-jiwa yang mutmainnah. Ketika jiwa kita masih belum terasah dengan jiwa-jiwa mutmainnah di dunia ini, maka Allah akan membersihkannya. Insya Allah selama dalam hati kita ada kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, meskipun nafsu kita masih belum masuk pada tahapan mutmainnah, Allah akan membersihkan jiwa kita. Di mana?
dibersihkan di neraka terlebih dahulu. Amin, amin, Allahumma amin. Baru kemudian bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin Mudah-mudahan ya kita Allah. diberikan kemudahan, kelancaran, kebahagiaan fi dunyana wa ukhrana. Amin ya Amin ya rabbal Allah, ya Rabbal alamin. alamin. Saya Terima akhiri kasih. dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat podcast, alhamdulillahirabbil alamin, kesempatan sore hari ini kita bisa membersamai Ustadz Ahmad Syakur Isnaini SAG, Kepala KUA Kecamatan Banyuwangi, dengan tema mengekang hawa nafsu di bulan penuh berkah. Telah disampaikan secara panjang dan lebar meskipun waktu kita terbatas, namun demikian tidak mengurangi kekhidmatan kita untuk senantiasa berbagi dengan sahabat podcast Kemani dengan tema-tema di hari Ramadan yang penuh berkah ini dengan tema yang lebih indah dan lebih asik. Saya Murtianingsih yang selama 30 menit mendampingi beliau, mohon izin undur diri, segala kekurangan mohon dimaafkan, semuanya adalah karena kebodohan dan kekhilafan saya, dan jika ada manfaatnya ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Akhiran mohon izin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi